Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Landari dalam mata kuliah Kendali Optimal pertemuan ke-8. Kali ini kita akan membahas tentang model probabilistic genetic algorithm, di mana genetic algorithm ini sebenarnya bisa dipakai untuk segala macam, diantaranya adalah untuk sistem clustering. Nah, genetik algorithm ini masih tergolong dalam model optimal deterministik, di mana di deterministik itu kita masih tergolong dalam probabilistik, mohon maaf, sudah tergolong di probabilistik. Nah, yang akan kita bahas di produk model optimal di probabilistik ini ada 4. Yang pertama adalah model probabilistik genetik algorithm, kemudian PSO, Markov chain, dan yang terakhir adalah LQR. Untuk algoritma, untuk pembahasan kita ada 3. Yang pertama adalah algoritmanya seperti apa, kemudian yang kedua adalah manual Excel-nya itu seperti apa, dan program MATLAB-nya seperti apa. Yang pertama kita masuk ke algoritma. Nah, genetik algorithm, di dalam genetik algorithm kita mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah gen. Gen itu salah satu yang di sebelah sini, ini namanya gen 11. Nah, A1, A2, A3, A4 ini namanya kromosom. Kromosom itu masuk semua kromosom, set kromosom ini namanya adalah populasi. Jadi ada populasi, ada gen, ada kromosom. Nah, ini nanti akan teman-teman bisa dapat nanti istilah-istilah itu di genetik algorithm. Lalu bagaimana dengan yang namanya kawin silang? Nah, ini juga biasanya teman-teman sudah tahu ya, biasanya kalau kita belajar masalah gen, itu kita pasti belajar masalah kawin silang. Bagaimana itu kawin silang? Kawin silang adalah ya tergantung gen mana yang akan dikawin silangkan. Nah, gen itu nanti yang akan menjadi pembatas dari kawin silang tersebut. Misalnya yang dikawin silangkan adalah gen ketiga, berarti yang 11 ini akan masuk ke atas, yang 00 ini akan dikawin silangkan menjadi yang di bawah. Nah, genetik algorithm yang semacam ini juga macam-macam ya. Ada yang kawin silangnya itu yang bagian depan, ada juga yang bagian belakang. Itu masing-masing punya algoritma tersendiri. Dan algoritma genetik ini juga sudah berkembang. Jadi teman-teman yang saya ajarkan di sini adalah yang basic konsep dari genetik algorithm. Jadi teman-teman harus sudah paham terlebih dahulu untuk basic konsepnya. Nanti kalau misalnya mau pengembangan, genetik algorithm yang ada di dalam MATLAB itu sudah pengembangan mulai banyak sekali gitu ya. Jadi setiap tahapannya, misalnya dia ada mutasi gen, kemudian seleksi dan lain sebagainya, itu semuanya sudah dicakup di dalam penelitian baru. Jadi misalnya untuk seleksi mereka mengembangkan sendiri, ada metodenya sendiri, ada pemilihan kromosom, itu juga sama, dan lain sebagainya. Mutasi juga sama, seperti itu. Nah, kita masuk ke fungsi. Jadi setiap setiap kendali optimal itu pasti metodenya itu pasti dia mempunyai fungsi fitness atau fungsi. Biasanya kalau kita bicarakan, kalau yang model linear berarti AX plus B gitu ya. Jadi kalau misalnya di GA ini juga sama, dia mempunyai sebuah model fungsi yang kita sebut dengan fungsi fitness. Nah, di fungsi fitness ini biasanya digunakan untuk scoring probability, di mana nanti untuk menentukan apakah si kromosom atau set kromosomnya itu sesuai atau enggak, sudah pas atau belum. Jadi kalau misalnya belum, dia akan dihitung lagi seleksi ya. Ada yang namanya PO atau fungsi objektif. Nah, dari fungsi objektif tersebut nantinya akan diketahui apakah GA-nya itu akan iterasi atau tidak. Nah, di sini GA ini sudah pakai yang iterasi ya. Jadi dia ada ada proses berulang seperti itu, namanya iterasi. Dan yang berikutnya kita bicara masalah crossover. Jadi crossover itu adalah kawin silang gitu ya. Teman-teman tadi sudah saya kasih tahu gimana crossovernya. Kita menentukan poin crossovernya itu di gen berapa, lalu setelah itu kita lakukan kawin silang. Kawin silang itu juga ada macam-macam, ada yang bagian depan atau ada juga yang bagian belakang. Kemudian selain itu juga kita akan ada yang namanya offspring. Offspring itu
ke penukaran gen orang tua. Jadi ada crossover. Sebelum crossover itu penukaran gen orang tua. Jadi misalnya di zat kromosom itu ada kromosom A dan kromosom B, di mana kromosom A dan B ini disebut dengan kromosom orang tua. Lalu setelah itu dari set kromosom orang tua tersebut itu akan ada salah satu gen yang ditukar, ada kawin silangnya, crossover. Jadi offspring itu hasil dari crossover, kurang lebihnya seperti itu ya. Kondisi berhenti, kapan kondisi berhenti? Ya tadi ya yang saya bilang, kondisi berhenti itu jika FO-nya itu sudah mencapai optimal. Jadi sudah mencapai optimal. Ya, optimal di sini sebenarnya dikaitkan dengan istilahnya setting point di awal. Kalau misalnya errornya pengennya berapa gitu ya, misalnya errornya pengennya 0,0001, maka nanti di FO-nya atau fungsi objektifnya itu juga akan menuju ke 0,001 seperti itu. Ketika dia sudah mencapai 0,001 dia berhenti. Lalu selanjutnya adalah komentar. Komentar itu jadi setiap individu yang dia diseleksi, kemudian setelah itu dia terjadi mutasi gen dan lain sebagainya, crossover, akhirnya dia mempunyai pada akhirnya dia mendapatkan satu individu yang itu generate. Jadi semuanya itu mirip, individunya itu sama semua. Jadi kalau sudah semua kromosom itu sama, maka itu yang dijadikan sebagai patokan bahwa kromosom itulah yang yang akan dijadikan sebagai acuan atau akan dijadikan sebagai yang terbaik gitu ya di antara yang lain. Nah, kita coba dulu. Mungkin ini teman-teman masih rancu gitu ya. Ya, kita coba dulu dengan yang awal. Nah, kita mempunyai set populasi di sini. Teman-teman kemarin adalah data hasil dari pengambilan atau karakterisasi dari pengambilan data sensor. Misalnya teman-teman punya berapa ini? Punya 6 data sensor, di mana 3 sensor ini adalah sensor A, ini adalah sensor B, di mana data 1 sampai 3 ini adalah kondisi 1, data 6 sampai 8 ini adalah kondisi 2, begitu ya. Jadi ini adalah nilai-nilai maksimalnya dari setiap kalian ngambil data. Jadi teman-teman ngambil data 1 sampai 100, lalu setelah itu kalian ambil nilai maksimalnya, jadilah 14 ini. Kemudian di sensor yang kedua 1 sampai 100, kalian ambil maksimalnya. Hasilnya adalah 21. Kemudian pengambilan data yang kedua. Pengambilan data yang kedua, sensor satunya 1 sampai 100, diambil nilai maksimalnya jadi 2 dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapati ini, kita bikin aja di sini klaster gitu ya. 1 sampai 3, data 1 sampai 3 ini dia ada di klaster 1 atau dia di kondisi 1 gitu ya. Kemudian yang data ke-6 sampai data ke-8 ini ada di klaster 2 atau ada di posisi 2 atau ada di kondisi 2 gitu. Nah, lalu setelahnya kita harus menghitung jarak. Kita harus melakukan evaluasi. Jadi di dalam genetic algorithm itu ada 4 yang harus wajib ada. Yang pertama adalah evaluasi. Kemudian yang kedua itu adalah seleksi. Kemudian yang ketiga adalah crossover. Yang keempat adalah mutasi. Ya. Jadi harus ada 4 itu ya, evaluasi. Kemudian yang kedua adalah crossover, seleksi. Kemudian yang ketiga crossover. Yang keempat adalah mutasi. Nah, yang pertama kita masuk ke evaluasi. Nah, di evaluasi ini apa sih sebenarnya? Evaluasi ini macam-macam juga ya, teman-teman bisa ngambil kalau misalnya penjadwalan. Nah, itu berarti ngambil jaraknya atau jarak dari antar jadwal gitu ya. Atau selain penjadwalan, kalian bisa pakai map gitu ya, mana jarak kota terdekat dan lain sebagainya. Itu bisa makanya adalah nilai jarak atau selisih. Nilai jarak itu ya macam-macam ya, bisa pakai selisih atau bisa pakai Pythagoras. Nah, untuk yang saya pakai di sini, ini juga sebenarnya macam-macam. Untuk yang evaluasi sendiri, teman-teman bisa menggunakan banyak sekali metode.
Cuman supaya lebih gampang gitu ya, saya bikin aja summing dari keduanya. Jadi ini adalah 35 dan lain sebagainya. Setelah didapatkan evaluasi, yang berikutnya adalah seleksi. Seleksi itu menemukan individu yang terbaik. Jadi untuk seleksi itu kita mencari nilai D-nya. D-nya itu adalah nilai terkecil atau nilai paling kecil dari evaluasi, yaitu 4. Setelah itu kita cari dengan mengurangkan. Kalau dia 0 berarti itulah individu yang terbaik seleksinya. Ketika di sini ada 0 berarti ini adalah individu yang terbaik. Kemudian kita cloning ke individu yang terbaik itu terserah. Jadi ini acak, boleh di yang pertama, boleh yang ke 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini saya cloning di 5 gitu ya. Di kromosom yang kelima. Nah, setelah dapat di kromosom yang kelima, lalu cloningan tersebut di crossoverkan dengan yang di bawahnya. Misalnya di sini ada 22, 21, 23, ya di crossoverkan. Pada gen yang keberapa? Pada gen ke-1. Berarti ini kemudian ini dibalik. 23-nya ini dibalik. Jadi 2, 21 jadinya adalah 3, 2 dibalik. Lalu setelah itu hasilnya dimasukkan kembali di dalam set kromosom atau di dalam populasinya lagi. Nah, di sini ada 1421, ini tetap ya cloningan. Ini tetap ya, yang berbeda itu adalah di cloningan kelima dan keenam. Nah, di kelima dan keenam ini sudah ada crossovernya ya, ini 32, ini dibalik. Nah, lalu setelah itu ini mutasinya adalah acak. Lalu setelah itu kita copy lagi, kita copy. Nah, untuk melihat di copy kemudian dipaste di sini, kemudian yang bagian bawah ini, yang mutasi acak ini, dia akan menempati bagian paling atas. Nah, ini nanti dia mengubah di sebelah sininya, dan begitu seterusnya, sama dengan yang lainnya gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara antar iterasi gitu ya? Yuk kita lihat bagaimana ngujinya. Ngujinya sebenarnya pakainya FO. Tapi kalau saya bilang FOA itu kita nggak tahu sebenarnya posisinya dia itu di sebelah mana gitu ya. Nah, kita mulai dari satu persatu. Yang pertama itu kita punya seleksi itu adalah di 1, 2, 3, 4. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Berarti seleksi yang terbaik adalah 14,2. 14,2 itu artinya adalah 14X ditambah 2Y dikurangi 60. Nah, 60 itu dari mana? 60 ini sebenarnya bisa diambil dari X ditambah dengan Y. X-nya ini batasannya berapa? Teman-teman mau berapa? Misalnya 30. Yang Y-nya mau berapa? Misalnya 30. Berarti 30 ditambah 30 jadinya 60. Seharusnya ini 14X, kalau di persamaan linear berarti seharusnya 14X ditambah 2Y sama dengan 60. Tapi karena di sini harus sama dengan 0, berarti yang 60-nya saya pindah ruas, jadinya adalah 4X ditambah 2Y min 60. Kurang lebihnya seperti itu untuk persamaan fitness-nya. Nah, setelah mendapatkan persamaan fitness dari seleksi, lalu kita masukkan. Kalau misalnya ini 0 dan ini 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya 30. Dan kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 43, bla 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 bla. Nah, kalau kita letakkan di dalam ini kan teman-teman bisa bikin sendiri ya. Ini insert, kemudian sketcher, kemudian di select lagi, add, kemudian ini X-nya, kemudian setelah itu ini Y-nya. Nah, ini masih yang awal ya, yang sama ya. Nah, lalu setelah itu kita ambil nih, kalau ini X-nya 0, Y-nya 30, berarti 0,30. Berarti di sini harus 30, di sini harus 30. Dan di sebelah sananya, dan dia akan bersentuhan dengan sumbu Y-nya, sumbu X-nya itu di 43,21,0. Berarti di sini harus bersinggungan dengan 43, bla 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 bla. Nah, caranya seperti itu ya guys. Lalu kalau misalnya dia seperti itu, maka akurasinya berapa? Kalau seperti ini berarti akurasinya 50%. Loh, kok bisa? Ini hanya satu klaster yang betul. Misalnya di bawah itu adalah klaster
merah, maka hanya klaster merah yang betul, klaster birunya tidak betul. Jadi dia hanya mengenali satu klaster aja. Berarti akurasinya adalah 50%. 3/6 dikalikan 100%, jadinya adalah 50%. Lalu yang kedua, ini grafiknya tetap sama ya, bukan ngambil dari sini loh ya. Ini bukan populasi awal yang awal banget, jadi ngambilnya dari yang ini, dari populasi awal pertama. Karena kalau sudah ini sudah berubah di I1. Nah, ini kita lihat yang diambil adalah di kedua. Berarti kalau kedua ini adalah 22. Berarti 2x plus 2y min 60 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 30 dan 30. Sama aja ya, dia juga akurasinya tetap 50%. Lalu yang ketiga, dia juga sama ya, di 2. Berarti ini adalah 22, di sini 2x plus 2y min 60, ini juga sama. Hasilnya ini 30, di sini juga 30, hasilnya adalah akurasinya 50%. Lalu yang keempat, dia ada di ini ya, dia ada 2, patokannya ada 2 gitu ya, ada di 3 dan ada di 5. Nah, ini sebenarnya mau ngambil yang mana? Sama aja gitu ya. Ini juga 32, yang ini juga 32, sama aja. Jadi teman-teman ngambil aja salah satu terserah gitu. Misalnya 3x plus 2y min 60. Nah, lalu setelah itu kita paparkan di sini ketika x-nya sama dengan 0, y-nya adalah 30. Ketika y-nya sama dengan 0, x-nya adalah 20. Nah, di sini kita sudah mulai melihat, oh yang di sebelah atas ini adalah yang merah. Berarti kalau yang merah begini berarti yang betul 2, yang salah 1. Kemudian di sini yang bagian bawah ini adalah klaster biru. Berarti yang biru yang betul adalah 3. Berarti yang betul adalah birunya 3, merahnya 2. 2/6 ya kan, jumlahnya keseluruhan kok 2 ya. 3 ditambah 2 berarti 5/6 dikalikan dengan 100% gitu ya. Hasilnya adalah 83,33. Nah, jadi hasilnya akurasinya adalah 83,33%. Nah, itu juga berlanjut nanti di yang ke I5. I5 juga sama, ternyata 32 juga. Dan seterusnya I6. Nah, kalau misalnya dia sudah tidak berubah lagi 3 kali misalnya, atau teman-teman mau mau lihat yang bagian bawahnya ini hampir semuanya 32, 32, 32, ya itu berarti dia sudah menjadi individu yang terpilih, kurang lebihnya seperti itu. Jadi dia selesai dengan sendirinya di I6 gitu. Kalau misalnya mau diteruskan lagi ya ini pasti akan 32-nya ini akan berlanjut terus gitu ya. Nah, ketika dia sudah selesai, ketika dia 32 semua gitu ya, hampir 32 semua, maka sudah dikatakan selesai. Berarti akurasi yang didapatkan dari mutasi gen dari GA itu adalah 83%, kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman sudah tahu ya manualnya seperti apa. Lalu setelah kita dapatkan GA, next berikutnya kita akan belajar masalah GA yang di MATLAB-nya. Nah, untuk yang di MATLAB sebenarnya sama persis algonya dengan yang di Excel. Jadi saya lebih suka bikin yang di Excel dulu, lalu kita algokan di dalam MATLAB gitu ya. Nah, ini juga sama, ini masih iterasi 1, nanti teman-teman harus coba dibikin untuk iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu dulu. Jika ada kelebihan datangnya dari Allah, dan jika ada kelemahan datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and dak dak.